Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Ratu Susandra, jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas dengan BP 191084234. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan memberikan tutorial atau cara penggunaan SPSS untuk uji korelasional, normalitas, linearitas, dan juga homogenitas. Selamat menyaksikan. Baiklah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu mendownload aplikasi SPSS. Aplikasi ini bisa didownload langsung di Google ataupun mencari caranya atau tutorialnya di YouTube. Nah, yang pertama, buka aplikasinya dulu. SPSS merupakan sebuah software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah. Baiklah, saat awal muncul, aplikasi akan menampilkan tampilan awal seperti yang sudah ada di layar. Teman-teman hanya perlu menunggu hingga aplikasi SPSS ini dapat dijalankan atau terbuka. Nah, tampilan awal dari aplikasi SPSS yang versi IBM ini adalah seperti ini. Untuk melakukan uji, kita pilih New Dataset. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti yang di layar ini. Terdapat data view dan juga variable view. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data untuk bisa kita uji. Yang pertama ini untuk data normalitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji normalitas kepada teman-teman semua. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi kelas Z. Artinya, sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis Greci, maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Data yang baik adalah data yang berdistribusi secara normal. Terdapat dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu yang pertama, jika nilai asymptotic two-tailed besar dari 5% atau 0,05 maka dianggap berdistribusi normal. Jika di bawah 0,05 maka distribusi dianggap tidak normal. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan uji untuk korelasional normalitas. Caranya itu, data yang sudah kita siapkan pada Excel, kita copy ke dalam SPSS yang sudah kita siapkan. Setelah itu, kita pilih variable view dan mengganti namanya menjadi X dan juga Y, serta melabel dengan motivasi dan juga prestasi. Setelah itu, kembali lagi kepada data view, klik Analyze untuk melakukan uji normalitas. Setelah itu, pilih Regression dan Linear. Setelah itu, pindahkan prestasi kepada Dependent dan motivasi kepada X. Setelah diubah seperti ini, maka klik Save dan centang residuals pada Unstandardized dan klik Continue. Setelah itu klik OK, maka akan muncul Res 1 seperti ini. Setelah itu kita pilih Analyze. Setelah itu kita klik Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan juga One Sample KS. Setelah itu kita pilih Unstandardized Residuals kepada Test Variable List and klik OK. Maka akan muncul data seperti ini atau hasil dari uji normalitas pada SPSS menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Untuk melihat hasil apakah terdistribusi dengan normal atau tidak, kita akan memperhatikan pada asymptotic two-tailed.
Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal dikarenakan asymptotic atau sig-nya yaitu 0,200 yang mana itu besar dari 0,05. Jadi, data terdistribusi dengan normal. Begitulah cara untuk menguji korelasional normalitas. Selanjutnya kita akan menguji uji linearitas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu uji linearitas. Secara umum, uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor atau independen X dengan variabel kriterium atau dependen Y. Dalam beberapa referensi dinyatakan bahwa uji linearitas ini merupakan syarat atau asumsi sebelum dilakukannya analisis regresi linear. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan cara yaitu jika nilai deviation from linearity sig besar dari 0,05 maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Namun, jika kurang dari 0,05 maka tidak ada hubungan yang linear antara variabel tersebut. Baiklah, kita akan melakukan uji linearitas tersebut dengan data yang sudah disiapkan sebelumnya. Caranya sama seperti cara normalitas sebelumnya, yaitu mengcopy data-data yang sudah disiapkan di Excel kepada aplikasi SPSS ini. Cara yang pertama itu klik Analyze, lalu klik Compare Means, lalu klik Menu Means, lalu pindahkan prestasi kepada Dependent List, dan motivasi kepada ini. Lalu klik Options, lalu centang pada bagian Test for Linearity, lalu klik Continue, dan klik OK. Maka akan muncul hasil seperti yang di layar. Hasil yang dibutuhkan untuk uji linearitas yaitu ANOVA table, yang mana yang dibutuhkan yaitu nilai pada deviation from linearity pada bagian sig. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji linearitas terhadap data tersebut memiliki hubungan yang linear dikarenakan deviation from linearity-nya bernilai 0,926, yang mana itu besar daripada 0,05. Selanjutnya, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan mengetahui apakah variasi beberapa data dari populasi memiliki varians yang sama atau tidak. Uji ini umumnya berfungsi sebagai syarat. Walaupun bukan merupakan syarat yang mutlak, namun hal ini juga terbilang penting. Karena dalam analisis komparatif seperti uji dependent sample t-test dan uji ANOVA, asumsi yang mendasari dalam analisis of variance atau ANOVA merupakan bahwa varians dari beberapa populasi adalah sama atau homogen. Homogenitas bukan merupakan syarat mutlak, artinya walaupun varians data tidak sama atau tidak homogen, uji independent sample t-test masih tetap dapat dilakukan untuk menganalisis data penelitian. Akan tetapi, pengambilan keputusan mengacu pada hasil equal variance not assumed. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas yaitu jika nilai signifikan atau sig kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak homogen. Namun sebaliknya jika besar dari 0,05 maka dikatakan homogen. Baiklah, saya sudah menyiapkan data untuk menguji homogenitas dari data ini. Caranya sama seperti uji sebelumnya, kita mengcopy dahulu data-data ini ke dalam SPSS. Seperti yang di layar, saya sudah mengcopy. Selanjutnya, variable view-nya sudah juga diganti dengan nilai dan juga kelas pada label dan X dan Y pada name. Yang pertama, klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic,
dan pilih Explore. Seperti yang pada di layar, nilai dimasukkan kepada dependent list dan kelas kepada vector list. Selanjutnya pilih plots dan centang power estimation. Selanjutnya klik continue dan klik OK. Maka akan muncul data seperti pada di layar. Yang diperlukan yaitu tes homogeneity of variance-nya, bagian seek. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji homogenitas tersebut, data yang tadi dinyatakan homogen karena seek-nya bernilai 0,482, yang mana itu besar daripada 0,05. Itulah cara atau tutorial untuk menguji korelasional dari normalitas, linearitas, dan homogenitas. Baiklah, begitulah cara atau tutorial dari penggunaan SPSS untuk uji korelasional normalitas, linearitas, dan juga homogenitas. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Dadah.